dalam versi beliau mungkin berbeda, kita tunggu aja. Ya, silakan. Ini langsung lempar gitu. Lempar batu dong. Aduh gimana ya, saya juga bingung mulai dari mana nih. Mulai dari pas masuk ini. Apa? Hijrah. Ya. Lebay. Hijab. Apa hijabnya? Ya Allah, malu kadang kalau misalnya denger cerita lagi tuh, ya Allah, saya pernah dulu kayak gitu ya. Tapi ya ceritanya memang kurang lebih seperti yang diceritain sama suami saya tadi, bahwa ketika beliau lebih dulu belajar, ketika itu saya merasa memang kita kayak ada jarak yang lumayan jauh banget. Ya mungkin bisa kebayang dulu apa-apa kita seru-seruan bareng, pergi kemana-mana bareng. Pokoknya semua kita nyobanya tuh bareng gitu. Terus tiba-tiba ketika dia coba belajar, ya namanya belajar agama, udah ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Otomatis udah banyak banget benteng-benteng gitu di antara aku dan juga Mas Ari. Nah dari sana udah mulai, wah ini kayaknya udah nggak enak gitu, ngejalanin rumah tangga juga nggak enak, ngobrol juga kayaknya beda frekuensi gitu. Udah dari sana tuh memang isinya dalam rumah tangga kita tuh perdebatan selalu. Ngomongin soal agama ribut lagi. Walaupun sebenarnya yang saya ributkan adalah saya tuh juga agama Islam gitu. Saya memeluk Islam tuh dari saya lahir. Tapi saya seolah-olah diperlakukan bahwa saya ini bukan Islam saat itu. Jadi saya tuh kayaknya kesel banget. Ya namanya banyak yang memeluk saya ya waktu itu ya. Mungkin banyak yang negatif-negatif yang memeluk saya saat itu. Jadinya saya tuh selalu nolak apapun masukan yang diberikan kepada suami saya. Sampai akhirnya ketika udah berlanjut dan udah lumayan berat, akhirnya saya mencoba untuk saya tantang diri saya sendiri. Karena saya tuh merasa saat itu adalah berhijab itu adalah sesuatu yang dibawa oleh tradisi negara-negara Timur Tengah gitu, negara lain, negara Arab atau segalanya. Saya ngerasa bahwa itu kan cuma tren, itu kan cuma tradisi. Yang penting itu adalah wanita itu adalah kita menjaga kehormatan kita, menjaga akhlak kita, ibadah kita, itu udah cukup. Jadi saya merasa bahwa pakaian kita itu adalah pakaian takwa, di mana kita tuh nggak ngelakuin macem-macem gitu. Yang penting kita lurus, kita beribadah, doa tetap segala macam dijalanin semua dengan baik. Terus yang kedua saya merasa bahwa saya suka memandang sebelah mata gitu, bahwa saya melihat kayaknya nggak usah berhijab deh. Kita yang penting itu adalah hijabin dulu hati kita, baru kita hijabin keseluruhan. Itu yang saya pegang saat itu. Karena jujur sebenarnya kalau bicara soal berhijab gitu, sebenarnya dari dulu ketika masih kecil pun pasti setiap wanita tuh ada keinginan untuk berhijab. Tapi berjalan dengan waktu semakin banyak alasan-alasan lainnya. Waktu itu saya berpikir, nanti aja deh ketika saya udah menikah. Ternyata pas sudah menikah, nanti aja lah kalau udah punya anak. Ketika udah punya anak, ya baru anak pertama gitu kan, belum yang kedua, udah ketiga dan seterusnya. Dan sampai kapanpun. Nunggu punya cucu ya? Tua banget dong saya. Sampai akhirnya tuh gak ada habisnya. Dan saya langsung gak tahu kenapa saya menyadari itu gitu. Ketika itu waktu itu gara-gara ada netizen masuk terus dibilang gini, Mas Ari tuh sosok ngomongin agama tapi nggak lihat Mbak Venitanya, karena dia mention ke saya, Mbak Venita masih kayak gitu, kerjanya seperti ini, bajunya kayak gini. Terus saya nggak tahu kenapa saya ngerasa kegampar aja saat itu. Ya Allah, kok ada yang ngomong kayak gini ya gitu. Nah dari sana saya mencoba untuk menantang diri saya sendiri. Kalau misalnya memang hijab itu hukumnya wajib, hijab itu memang tertulis di Al-Quran beserta hadis-hadisnya, insya Allah saya akan terima, saya bilang gitu. Karena menurut saya, ya itulah dia ya, hati saya sudah dihijabin, jadi ya hati saya tertutup akan kebenaran. Tapi saat itu saya mau coba untuk belajar dari awalnya WhatsApp-WhatsAppnya beliau yang selalu kirim dikit-dikit, ada WhatsApp Ustadz siapa lah, terus hukum hijab, aku udah selalu, biarin aja nih pasti ngomongin ini lagi, selalu gak pernah aku baca. Nah setelah dari sana saya udah mulai coba nih bukain lagi WhatsApp-WhatsAppnya Mas Ari gitu, saya liatin pelan-pelan, saya liatin. Awalnya masih kayak ketiduran. Terus sampai akhirnya saya melihat memang di sana tertulis jelas gitu bahwa memang
wanita itu memang hukumnya harus berhijab, itu wajib hukumnya. Terus banyak sekali sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan di mana kita berhijab. Dari sana saya mulai, ya Allah selama ini saya kemana, selama ini apa yang saya lakuin. Nah dari situ saya udah mencoba untuk berniat, insya Allah ya Allah bantu saya untuk memudahkan langkah saya untuk bisa berhijab. Nah saat itu saya bingung kan, aduh apalagi ya kira-kira yang harus saya lakuin. Teorinya udah dapat semua nih gitu, tapi kan sekarang tinggal praktek. Apa yang harus saya lakuin? Harus ada action, karena keinginan ini tuh udah pernah ada, tapi saya lepasin aja. Ini harus ada sesuatu yang saya jalanin. Nggak tahu kenapa saya kepikiran dengan pekerjaan saya gitu. Pekerjaan yang saya sayangin, pekerjaan yang dari dulu saya coba, saya casting buat dapetin program ini dan alhamdulillah udah dapet 8 tahunan. Terus saya ngerasa kayaknya ya kita nggak tahu ya, setiap manusia pasti beda-beda. Dan saya ngerasanya bahwa oke, pelan-pelan kayaknya ya mungkin ini pekerjaan yang masih belum cocok, ini pekerjaan yang bisa saya jalanin. Jadi saya pilih-pilih. Nah saat itu pekerjaan itu yang saya pilih untuk saya coba selesai. Tapi kan nggak segampang itu ya. Kita kalau dalam kontrak kita harus sesuai dengan kontrak dulu, kita harus jalanin kontrak, harus habisin dengan masa kontraknya. Tapi qadarullah saat saya mencoba untuk bilang saya mau stop, ternyata memang kontrak saya itu sampai akhir tahun, sampai akhir Desember. Dimana saya kaget, saya sendiri pun nggak tahu bahwa ternyata kontrak saya sampai akhir tahun. Di sana mereka lagi mau nego-nego untuk perpanjang kontrak, tapi saya bilang saya mau stop. Dari sana ya biasa, ya namanya godaan ya. Saat itu ya udah Mbak Venita emang kenapa sih mau berhenti? Saya alasan-alasan lain, tapi masih mental juga. Akhirnya saya bilang saya mencoba mau belajar agama, saya pengen berhijab. Ya udah kalau emang mau berhijab nanti aja, nanti kalau Mbak Venita udah tahu kapan besok mau pakai. Belum sih. Ya udah nanti aja, misalnya Mbak Venita besok, misalnya nih, kan ini masih Desember, Februari mau pakai, ya udah kita jalanin sampai Januari. Jadi hitungannya per bulan. Begitu banyak tawaran-tawaran yang masuk ke saya. Tapi saat itu saya bilang ya udah nanti saya coba pikirin dulu ya, saya bilang gitu. Nah ketika saya mencoba di sana saya udah mulai beli nih kerudungan. Alhamdulillah sekarang udah banyak ya, jual di online, jual di mana-mana udah banyak. Saya diam-diam nih, jangan sampai ketahuan beliau nih. Karena kalau dia udah tahu, waduh pasti akan heboh persilatan. Jadi udah tuh saya diam-diam, saya beli, saya kumpulin satu-satu dari yang katanya ciput, dari yang si apa kuncirannya apa segala macam saya kumpulin satu-satu. Terus suatu malam pas Mas Ari lagi pergi saya nyobain di depan kaca gitu. Terus saya di depan ibu saya tuh saya cobain. Ih kok ternyata masih kayak gini ya, kok aku tuh gak nyerep ya kalau pakai hijab. Kan kadang suka tuh kalau misalnya orang pakai hijab tuh langsung nyerep, langsung kayaknya beda gitu. Tapi saat itu saya malah gak ngerasa, saya ngerasa kayak aduh kok masih kayak gini ya. Aduh gimana dong kalau kayak gini kok masih kayak gak pas gitu. Nah udah saya habis itu udah selesai, saya tutup lagi kerudungannya, saya simpan lagi baik-baik di lemari jangan sampai ketahuan. Nah besok paginya kita mau ada acara, beliau minta bikinin kopi waktu itu. Nah mau bikinin kopi ya saya sama make up segala macam. Ya qadarullah juga itu memang semua jalannya Allah. Tiba-tiba saya kesiram air panas. Kesiram air panas di bagian kaki saya. Itu Masya Allah sakitnya, Masya Allah panasnya itu, aduh udah pernah nyobain Bu, kesiram air panas, kecipratan minyak aja rasanya ya Allah gitu ya. Ini kecipratan air panas yang benar-benar baru dituangin di tanah gitu ya. Tumpahan tuh saat itu saya ya Allah cuma bisa istighfar aja. Terus saya coba cari, aduh gimana caranya nih supaya nggak kerasa sakitnya. Tapi Masya Allah sakitnya semakin berasa. Sampai akhirnya saya bilang sama Mas Arya, udah tolong anterin ke rumah sakit gitu. Nah di dalam perjalanan ke rumah sakit itu pun saya tuh kayak dihadapin sama dua pilihan gitu. Ya kalau misalnya kayak di sinetron tuh ada setannya, ada malaikatnya gitu ya. Itu saya ngerasain banget. Satu sisi saya berprasangka gini, ya Allah kenapa sih engkau berikan aku cobaan kayak gini gitu. Aku tuh mau belajar, udah mau belajar loh, mau pakai hijab malah dikasih tumpahan kayak gini, sakit banget saya bilang. Panas banget. Tapi satu sisi lagi, saya juga dikasih tahu gitu, ini baru panasnya air mendidih doang gitu. Gimana kamu kalau misalnya air di neraka gitu, api di neraka kayak gimana gitu.
terus-terusan. Kanan kiri tuh kayaknya tuh saling bersaut-sautan hati saya tuh. Sampai saya tuh apa ya, saya nggak kuat apa ya, astagfirullah, saya cuma bisa istighfar karena gimana ya, sakitnya tuh bener-bener saya nggak bisa nahan saat itu. Jadi ketika udah sampai di rumah sakit, pertolongan pertama tuh bius karena bener-bener saya nggak kuat, dibius total, dibius bagian sini supaya nggak ngerasain sakit. Terus saya harus ngejalanin operasi saat itu. Operasinya juga ternyata saya pikir gampang gitu ya. Operasi plastik awalnya, hah dok saya mau diapain? Dikira bikin supaya lebih gimana gitu. Ini ternyata operasi plastik itu ya dikupas lagi kulitnya terus biar tumbuh kulit yang baru lagi seperti itu. Udah saya jalanin semuanya. Nah alhamdulillah di tengah-tengah saya ngerasain perawatan dan pengobatan itu, saya jadinya banyak ngobrol sama suami saya. Di sana ya nggak tahu kenapa ya kita ngobrolnya juga lebih enak, ngobrolnya tenang gitu, kayak nggak ada hambatan sama sekali. Dari sana saya langsung berpikiran, ya Allah apakah ini memang jalannya untuk saya berhijab gitu. Udah saya pelan-pelan saya diam, saya coba menelaah, saya mempelajari semua apa yang udah saya jalanin, saya pelajarin banget. Diam, saya coba muhasabah diri, lebih dekat lagi, mencoba dekat lagi sama Allah. Dan alhamdulillah memang saya tuh merasa bersyukur sekali dengan hidayah yang Allah berikan kepada saya. Ketika saya baru mencoba untuk berniat untuk belajar agama, saya baru berjalan step by step gitu, pelan-pelan. Tapi Allah tuh benar-benar ngerangkul saya. Begitu banyak yang beliau tunjukkan kepada saya gitu, bukti-bukti yang nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Jadi benar-benar ya alhamdulillah saya ngerasain banget. Jadi ya mungkin buat semua teman-teman di sini ya mudah-mudahan cerita saya juga bisa menginspirasi. Mudah-mudahan cerita saya bisa membuat hati-hati yang mungkin selama ini masih keras untuk menerima, mudah-mudahan bisa tergerak semuanya insya Allah. Seperti Mas Ari juga bilang, satu yang Allah nggak pernah bisa berikan kepada kita adalah Allah nggak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Ya itu mungkin selengkapnya bisa dilihat di YouTube. Jangan lupa subscribe channel kita Cerita Untung. Kemudian setelah ini kenikmatan-kenikmatan berikutnya Allah berikan kepada keluarga kita, alhamdulillah. Dan keluarga kita ada dua hal yang kita rasakan, yaitu bersyukur bersabar dan bersyukur gitu ya. Saya bersyukur punya istri dia bersabar punya suami saya. Gitu. Kan kita dibilangin ya kalau selalu bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Makanya saya bersyukur punya istri. Mungkin akan ditambahkan nikmatnya. Istrinya tetap ini ya. Nikmatnya pulang kali tidur di keset sama kucing nih ntar.